Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, pagi ini dalam waktu yang relatif singkat, saya ingin menyampaikan, melanjutkan tentang pemuritan. Ya, minggu lalu kita bahas tentang itu, dan hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita melihat tentang apa dampak pria sejati, saudara. Dampak seorang pria, seorang suami, seorang bapak, terhadap saudaraku, keluarganya, lingkungannya. Nah, hari ini, mari kita sama-sama, saudaraku, membaca Mazmur 128, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, dikatakan di sini nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, menurut ayat ini, saudara, berbahagialah setiap orang yang memenuhi dua syarat, saudara. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau ada orang yang takut akan Tuhan, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mereka akan berbahagia. Nah, kata berbahagia di sini, saudara, adalah diberkati. Ya, jadi saudaraku, mereka diberkati. Nah, siapakah yang disebut orang di sini, saudara? Memang ayat ini bisa berlaku buat setiap orang. Ya. Tetapi saudaraku, nanti kita lihat konteksnya, saudara. Ternyata orang ini, dalam konteksnya bukan hanya sekedar setiap orang. Kita baca ayat 2 dulu, lanjut. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi kalau dia takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka orang tersebut akan apa, saudara? Berbahagia, diberkati, dan dia bisa memakan hasil jeripaya tangannya, saudara. Artinya apa? Artinya, saudara, dia itu walaupun punya hasil, dia bisa menikmati hasil jeripaya tangannya. Nah, itulah berkat, saudara. Ada saudaraku, orang-orang yang dia punya jeripaya, tapi dia nggak bisa nikmati, saudara. Jeripayanya capek-capek cari uang kerja, akhirnya, saudara, uang itu nggak bisa dia nikmati. Walaupun banyak, dia berlimpah-limpah kaya, tapi berlimpah-limpah juga uangnya hilang, saudara. Jatuh ke tempat yang nggak benar, saudara. Akhirnya nggak bisa dinikmati, malah hutang, saudara. Nah, ini orang yang tidak diberkati. Jadi diberkati bukan berbicara soal saudara, berapa banyak uang yang kita miliki. Tapi saudaraku, diberkati itu berbicara berapa banyak dari harta kita, hasil upaya kita bisa kita nikmati, saudara. Dan keadaannya baik, saudara. Hidupnya, saudaraku, baik. Dia, saudaraku, nggak terkena ikatan-ikatan problem-problem, saudaraku, emosional yang mengerikan. Hidupnya, saudaraku, tidak diikat oleh berbagai macam kebiasaan buruk, saudara. Dia diberkati hidupnya, saudara. Nah, bukan hanya itu, ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi istrinya, kalau dia udah menikah, punya istri, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Wow, saudara, kalau saudara tiap-tiap di rumah, tiap-tiap orang Israel, saudara, itu di belakangnya, biasanya di halaman belakangnya, itu ada pohon anggur, saudara. Nah, demikianlah, saudara, kalau kita, saudara, takut akan Tuhan dan taat kepada Dia, saudara,
maka istri kita akan seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Ya, wow. Jadi kalau dia lihat pohon anggur itu, saudara, subur, buah-buahnya, saudaraku, lebat. Ya, anggur itu berbicara tentang, saudara, kesukaan. Ya, kesukaan seperti anggur dari surga, kesukaan. Berbicara tentang kelimpahan, ya, dari apa, saudaraku, ya, dari istrinya menghasilkan kelimpahan, kesukaan. Wow, ya, mestinya gitu, saudara. Ya, memang kalau saudara katanya, ya, istri yang takut akan Tuhan karena suaminya juga takut akan Tuhan, ya. Saudara, istri yang demikian itu seperti kapal saudagar. Wih, keren kan, saudara? Orang kalau lihat kapal saudagar, saudara, datang ke pulau, pasti sukacita karena membawa berkat, membawa kelimpahan, ya, jual-jual barang, bawa barang-barang yang mereka nggak bisa dapatkan. Demikianlah, saudara, istri yang takut akan Tuhan, karena suaminya takut akan Tuhan. Ya, wow, saudara, ada berkat, dia kapal saudagar. Nah, ada istri bukan kapal saudagar, saudara, kapal perang. Ya, dia pulang, waduh, suami dan anak-anaknya stres, saudara, karena ditembakin melulu. Bukan bawa berkat, tembakin terus, ya. Coba di sini ada yang istrinya kapal perang, saudara, mestinya istrinya kapal saudagar. Nah, bagaimana istri bisa seperti itu? Ya, itu karena ayat 1. Karena ada suaminya, saudara, yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau suami pulih, suami takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, pasti dong istrinya terpengaruh. Istrinya, saudaraku, mendapatkan dampaknya. Istrinya akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Nah, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Nah, zaman dulu, saudara, mereka itu, saudara, ya, di rumah juga ada yang punya pohon zaitun, saudara. Ya, punya pohon zaitun. Nah, kalau saudara pernah lihat pohon zaitun, saudara, pohon zaitun itu cara bermultiplikasinya, saudara, ya, yang paling sering, ya, adalah lewat apa, saudara? Bukan sekedar bijinya, tapi dia bertunas dari apa, saudara? Dari pokoknya. Ya, pokoknya itu dia bertunas, anak-anak pohon zaitun, saudara. Nah, kalau pria takut akan Tuhan, seorang bapak takut akan Tuhan, ya, dan sangat suka akan perintahnya, saudara, maka nanti anak-anaknya, saudara, pasti nggak jauh-jauh dari dia. Anak-anaknya, saudaraku, akan bertunas dari dirinya. Anak-anaknya, saudaraku, akan jadi seperti orang tuanya juga. Ya, mereka akan tumbuh dekat dengan orang tuanya, nggak akan jauh-jauh. Ya, banyak keluarga, saudaraku, ya, punya anak, bapaknya karena nggak takut akan Tuhan, saudara, bapaknya, saudara, karena tidak suka perintah Tuhan, anak-anaknya jauh-jauh, saudara. Ya, mungkin juga anaknya, saudaraku, ada di rumah, tapi hatinya jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya. Rasa nggak connect, saudara. Ya, banyak keluarga seperti ini, saudara. Nah, kalau kita kembalikan apa penyebabnya? Karena bapak atau suami tidak takut akan Tuhan dan tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, ini jadi, saudara, kalau bapak itu pulih, ya, seorang pria di rumah tangga pulih, dirinya diberkati, ayat 2. Ya, istrinya diberkati. Kemudian anak-anaknya diberkati, ayat 3 juga. Nah, sekarang ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang perempuan yang takut akan Tuhan. Oh, enggak. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi konteks, ya, Mazmur 128 ini adalah berbicara tentang pria, ya, tentang suami, tentang bapak. Ya, memang ini ayat bisa berlaku buat setiap orang. Ya, tapi saudara, konteks khususnya dia sedang ngomong soal
pria. Ya, kalau pria takut akan Tuhan, pria itu saudaraku jalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka saudara dia akan diberkati. Nah, diberkati saudara. Nah, menurut ayat ini saudara, ayat 4 ya, dia bilang begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, saudara, terus ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Nah, Sion itu apa, saudara? Sion itu gambaran dari tempat kediaman Allah. Ya, itu bicara tentang apa, saudara? Rumah Tuhan. Itu bicara tentang apa, saudara? Gereja, tempat kediaman Tuhan. Ya, kalau di Perjanjian Baru, Sion gambaran dari gereja. Nah, Sion pada waktu itu, saudara, di zamannya Daud, ya, itu selalu mengacu kepada tabernakel Daud, ya, di mana ada 12 imam yang melayani saudaraku di depan tabut perjanjian sehingga hadirat Allah begitu kuat, saudaraku. Nah, itu sebenarnya menubuatkan tentang gereja perjanjian baru yang modelnya adalah komunitas-komunitas imam, ya. Jadi saudara, pria mesti tertanam dalam komunitas-komunitas imam ini, baru dia bisa diberkati. Karena pria diberkatinya dari Sion. Sion itu gambaran apa, saudara? Gereja, ya. Nah, gereja unit terkecilnya adalah apa, saudara? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ, ya. Jadi ini bicara komunitas tempat kediaman Allah, ya, kompak dan komsel, saudara. Makanya pria mesti terlibat dalam kompak dan komsel, baru dia, saudaraku, bisa diberkati, ya. Dan dia bukan hanya diberkati, sekarang dia memberkati, dia jadi berkat, ya. Berkat itu diteruskan, saudaraku, juga kepada gereja lokal. Ya, kalau pria diberkati di Sion, dia juga menjadi berkat di gereja lokalnya, saudara. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Wow, bukan hanya gereja lokal yang mendapatkan dampaknya, tapi juga apa, saudara, kotanya. Yerusalem bicara tentang kotanya. Ya, dan bukan hanya itu, ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, jadi kalau pria, ya, saudara, takut akan Tuhan dan ya hidup menurut jalan yang diperintahkannya, maka saudara, anak-anak dari anak-anaknya, cucunya akan diberkati. Wow. Ya, bukan hanya itu, damai sejahtera atas Israel. Ya, bangsanya diberkati, saudara. Wow, ini dahsyat banget, saudara. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Gimana supaya pria, ya, saudara, bisa menjadi pria yang seperti ini? Nah, kan syaratnya dia mesti takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara. Iya kan? Nah, bagaimana dia mencapai ini? Bagaimana supaya dia bisa diberkati dari Sion? Gimana caranya, saudara? Diberkati dari gereja lokalnya. Nah, saya percaya, saudara, ini kuncinya. Gereja lokalnya harus memuridkan pria-pria, ya, supaya pria takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu nggak bisa tanpa pemuritan dalam gereja lokal, ya. Makanya saudara, gereja lokal harus memuridkan pria-pria. Ya, penatua-penatua MTHS harus fokus memuridkan pria-pria. Ya, supaya pria-pria jadi berkat buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat apa, saudaraku, rumah tangganya, buat apa, saudaraku, gereja lokalnya, buat kotanya, bahkan buat bangsa-bangsa, saudara. Ya, jadi makanya pria perlu dimuridkan. Ya, nah, gimana cara memuridkannya, saudara? Pakai sistem, ya, Sion ini, saudara. Pasti sistem
komunitas, ya, yaitu saudara hafruta atau kompak, ya. Dan konteksnya ada di dalam rumah Tuhan, di dalam Sion. Ya, saudara, nah ini ya kita mesti fokus pria-pria, makanya mari saudara udah jadi murid Kristus belum? Saudara udah dimuridkan belum? Ya. Nah, bagaimana caranya saudara? Ya, makanya saudara bisa dapat materinya. Ya. Yang kemarin hadir di KKR, puji Tuhan saudara dapat gratis, boleh download buku saya yang baru, saudara. Judulnya Pria Sejati. Nah, kalau saudara nggak hadir di KKR, habis itu saudara mesti beli, ya. Nah, caranya bisa dapat e-booknya dari saudaraku, dari buku saya di e-booknya Gramedia. Oke, nanti saudara bisa cari di situ buku saya. Ya, cuman satu-satunya saudara bisa beli lewat download, ya, bayar saudaraku. Nah, kemarin dapat gratis, puji Tuhan saudara yang ikut KKR, ya. Nah, nanti semua pemuritan pria sejati saudara di gereja lokal Abalef akan menggunakan materi ini, ya. Nah, saudara gunakan supaya saudara bisa tumbuh sebagai murid Kristus, pria sejati. Kalau kita ya jadi pria sejati, lihat dampaknya hebat, saudaraku. Saya berdoa supaya semua saudara ya yang pria-pria di MTHS jangan ketinggalan. Jangan kita jadi pria yang tidak takut akan Tuhan dan tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Nah, apa itu takut akan Tuhan, saudara? Ya, takut akan Tuhan, ya, itu bahasa perjanjian barunya adalah apa, saudara? Selalu tinggal di hadirat Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Coram Deo. Orang yang praktek coram Deo, terus berjalan bersama dengan Kristus terus, saudara. Dia pasti takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak tinggal di hadirat Tuhan, tidak sadar akan hadirat Tuhan, tidak praktek coram Deo. Makanya dia, saudara, tidak takut akan Tuhan. Ya, nah ini mesti dilatih, saudara. Takut akan Tuhan itu nggak bisa kita dapat, saudara, hanya 1-2 hari. Nggak bisa. Itu perlu kita latih, saudaraku, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara. Nah, makanya materi saya itu mengajarkan bagaimana kita praktek berjalan bersama Kristus tiap hari, saudara. Ya, itulah murid. Murid berjalan bersama Kristus tiap hari. Nah, bukan hanya itu, saudara. Murid harus belajar dari Kristus. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara. Ya, jadi Yesus mau ngajar kita ya firman-Nya. Karena kita murid Kristus, saudara. Ya, kalau kita murid Kristus, kita selalu belajar mengikuti jalan-jalannya. Ya, saudara, apakah saudara sudah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya? Ya, gereja mula-mula, saudara, disebut jalan, the way. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena memang mereka ikut perintahnya Tuhan, ikut jalannya Kristus. Ya, mereka bukan hanya ikut dengan Kristus berjalan bersama dia, tapi juga saudara mengikuti ajaran-ajarannya Yesus. Ya, makanya disebut the way. Ya, Yesus itu jalan, saudara. Kita kalau belajar dari dia terus, kita menemukan jalan yang menuju kehidupan, bukan jalan menuju kematian, saudara. Ya. Nah, jalannya Kristus, saudara, itu tidak mudah. Ya. Karena gerbangnya sempit, saudaraku. Ya, kemudian jalannya, saudaraku, juga sempit. Sedikit orang yang menemukannya, saudara. Ya. Nah, ini jalan apa, saudara? Jalan salib, ya. Jadi kita kalau saudaraku ya mau ikut jalan ini, saudara, nggak gampang. Ya, kita harus pikul salib dan menyangkal diri setiap hari, saudara. Ya, kalau kita pikul salib, menyangkal diri setiap hari, kita mati terhadap ego. Kalau kita mati terhadap ego, saudara, apa yang terjadi? Maka kita juga akan mengalami kehidupan Kristus bermanifestasi lewat hidup kita.
Ya, akibatnya apa, saudara? Kita makin serupa dengan Kristus, makin berjalan bersama Kristus, makin belajar dari Kristus, akhirnya saudara kita makin serupa dengan Kristus. Ya, nah saudara, kita nggak usah cari berkat kalau kita udah 3B tiap hari, berkat yang cari kita, saudara. Ya, makanya orang Kristen jangan cari berkat terus, saudara. Jangan. Ya, kenapa, saudara? Ya, tugas kita ya 3B tiap hari. Berjalan, belajar, berubah. Nah, berkat itu dari Tuhan. Nggak usah saudara kejar. Kalau saudara 3B, pasti saudara diberkati hidupnya, pasti. Ya kan? Itu saudara konsekuensi dari perjalanan saudara. Pasti engkau bisa menikmati, memakan hasil jeripayamu. Ya, istrimu pun akan dapat dampaknya, saudara. Anak-anak pun akan dapat dampaknya, saudara. Ya, maka engkau akan jadi berkat. Karena engkau diberkati dari Sion, engkau juga akan memberkati orang-orang yang lain di Sion, saudara. Dan engkau akan berdampak di Yerusalem. Ya, di kotamu, saudara. Engkau akan berdampak terhadap cucu-cucumu. Wow, keturunan new generation, saudara. Ya, kalau pria yang takut akan Tuhan, ya, dan jalan menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara akan punya masa depan. Karena anak cucumu, sampai cucumu, saudara, sampai keturunan yang berikutnya, ya, itu berkat nggak akan meninggalkan mereka. Wow. Dan saudara ya akan berdampak buat bangsa-bangsa. Nah, tahukah saudara, kita Indonesia sudah jadi berkat buat bangsa-bangsa dalam ya memberkati bangsa-bangsa dalam pemuritan pria, saudara. China contohnya, saudara. Ya, itu minta kita mentor. Ya, kita mentor mereka kira-kira 12 tahun yang lalu, saudara. Wow, dahsyat. Sekarang di China udah di 40 kota, saudara. Ada pelayanan pria sejati. Kemarin mereka datang di sini, saudara. Wah, mereka sangat diberkati. Sekarang mereka siap bertumbuh lebih lagi dari sebelumnya, saudara. Ya, kemudian saudara, kita juga jadi berkat di Rusia. Ya, di Rusia itu, saudara, wow, ya, dari Saint Petersburg sampai Vladivostok. Kota-kota itu, saudaraku, ya mereka, saudaraku, sudah jadi berkat, saudara. Ya, kita sudah jadi berkat. Ya, ada pelayanan pria. Saudara tahu dari Saint Petersburg sampai Vladivostok itu 11 jam, ya 11 zone waktu, saudara. Itu kalau terbang, saudaraku, ya bisa 12 jam, 13 jam. Wah. Tapi ada pelayanan pria di situ, saudara. Yang mereka sudah menyebar kemana-mana. Ya, puji Tuhan. Ya, Mongolia diberkati, Thailand diberkati, saudaraku. Jepang, saudaraku. Ya, Korea belum kalau pria. Ya, juga saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan buka jalan juga Filipina. Nah, ini tahun ini, saudara. Kita mau terus berfokus. China kita mau bina terus, Rusia habis pandemi kita mesti masuk lagi, nolongin mereka supaya mereka tetap semangat dan terus maju makin lagi. Filipina, ya kita lanjut tahun ini, saudara. Kita habis pandemi, udah berhenti waktu pandemi, kita akan bantu mereka lagi. Nah, saya baru pulang dari Albania, saudara. Ya, itu mereka juga siap ya menerima pelayanan pria sejati. Ya, Kirgistan. Nah, doain saudara, 2 minggu dari sekarang saya akan ke Kirgistan. Ya, dan Vietnam. Ya, saudara, Vietnam ini kita bantu sekarang, saudara. Mereka ingin pola pemuritan yang seperti Indonesia. Karena pola pemuritan mereka ya cuman baca-baca buku, isi, ya kemudian saudara diskusi-diskusi dikit, nggak banyak impact-nya. Mereka datang kemarin lihat, wah mereka kebakaran. Mereka ingin pola pemuritan yang seperti di Indonesia, saudara. Doakan. Nah, kita lihat beberapa gambar ini, saudara. Nah, ini Albania. Ya, saya baru pulang dari Albania.
Albania ini saudara tadinya negara Kristen, ya. Mereka 500 tahun yang lalu adalah Kristen Ortodoks, saudara. Ya, tapi kemudian Ottoman datang, ya, menyerang mereka, ya. Mereka akhirnya saudara dipaksa jadi Islam. Waduh, dipaksa sama siapa saudara? Sama kerajaan Ottoman. Ya, akhirnya 500 tahun mereka saudara ya menjadi orang Islam ya dengan paksaan. Ya, kemudian apa yang terjadi saudara? Kemudian datang kemerdekaan karena Ottoman runtuh, mereka juga merdeka ya, tapi mereka tetap Islam. Nah, datang saudaraku apa yang terjadi saudara? Ya, datang komunis menjajah mereka tahun 40-an, 50-an. Ya, mereka dianiaya berat sekali saudara. Nah, akhirnya paham-paham Islam itu hilang. Mereka jadi lebih sekuler, bukan cuma sekuler, ateis. Ya, di zaman komunis saya dengar cerita dari hamba Tuhannya saudara. Pak, kalau Bapak dengar Korea Utara ngeri nggak? Aniaya, ngeri saya bilang. Ya, oh, nggak ada apa-apanya, Pak. Kami waktu zaman komunis lebih ngeri lagi, dibunuh-bunuhin. Semua pemimpin agama, terutama Kristen, dihabisi, saudara. Dibunuh. Dan orang nggak boleh menyebut ya kata saya kenal Tuhan atau Tuhan ada. Begitu saudara bilang Tuhan ada, saudara masuk penjara 25 tahun. Jadi di zaman komunis tidak ada satupun orang Kristen, saudara. Nah, tiba-tiba komunis runtuh. Ya, tahun berapa itu saudara tahu ya, 90-an. Runtuh. Ya, waktu komunis runtuh mulai terbuka, saudara. Nah, sekarang mereka baru mulai ada gereja, baru mulai ada ya keterbukaan. Nah, doain saudara, ini kesempatan yang besar. Kita akan memberkati mereka, saudara. Ya, ini saya share supaya saudara doakan. Nah, next Kirgistan, saudara. Next berikutnya, ya boleh berikutnya gambarnya. Nah, Kirgistan itu, ya ini suku, pokoknya yang tan ini, ya sama Turki itu satu satu kakak beradik, ya satu suku kayak kita sama Malaysia gitu, saudara. Ya, jadi saudara? Turki, Uzbekistan, Kirgistan, apalagi saudara Kazakhstan, Turkmenistan, apalagi saudara Tajikistan, ya. Kemudian termasuk Uighur yang di China itu, saudara. Ini semua satu suku bangsa, ya, yang dulu saudaraku mereka satu bangsa nomaden, tapi sebagian ya pindah ke jazirah ya boleh disebut apa saudara Anatolia ya, yaitu Turki. Mereka menguasai Turki. Nah, ini saudara adalah bangsa-bangsa yang saudara mereka Muslim, ya. Doakan saudara. Ya, saya akan ke sana, mereka minta pelayanan pemuritan dan pria sejati. Jadi saudara doakan ya. Nah, ini memang supaya kita ya bisa menghindari daerah perang sekarang ya, karena ini nggak terlalu jauh dari daerah perang ya, utara dari Iran ya. Doakan saudara. Saya akan ke sana. Jadi saudara, mari ya kita mau jadi pria yang berdampak ya. Mari kita pria-pria ya, kita mau saudara jadi murid Kristus. Praktek 3B tiap hari. Gunakan materinya saudara. Praktekkan ya, kompak ya. Tuhan berkati kita dari Sion, dari tempat kediamannya. Nah, saudara, itu saja yang saya mau sampaikan, dan saya harus ada tugas lain, jadi saya serahkan kembali kepada teman-teman yang bertugas. Tuhan berkati.